ya, sehingga nanti laju detak jantung saya akan turun, tekanan darahnya meningkat, pencernaan akan lebih bagus, akhirnya badan saya gemuk. Saya menghindari ini karena badan saya sudah gemuk. Ya, jadi dari sini kita bisa memilih minyak atsiri apa yang akan saya hirup agar saya bisa tetap nyaman dalam bekerja di rumah ataupun belajar di rumah. Ini beberapa minyak atsiri kita, contohnya akar wangi, ya, dan beberapa senyawanya. Nih senyawa ini dikenal punya aktivitas antioksidan, gitu ya. Lalu dia bisa merilekskan, mudah untuk tidur, penyejuk dan juga penghalus. Jadi bisa menghilangkan kelelahan dan ketegangan otot, gitu ya. Dan dia punya efek juga sebagai antibakteri. Kemudian cengkeh sama punya efek antibakteri, antioksidan. Lalu juga kalau ini lebih kepada exciting ya, bukan relaxnya untuk tidur begitu. Lalu kayu putih yang belakangan sedang ramai ya, di kayu putih ini minyak sineolnya bukan minyak senyawa sineolnya dilaporkan memang menghambat pertumbuhan virus, dan dia kemudian mampu menghambat punya efek antibakteri, antioksidan, bakteri. Lalu sudah ada paten-paten yang menyatakan ini sebagai antivirus corona. Saya rasa itu presentasi saya sebagai penutup. Mari bersama berperan menghadapi COVID-19. Saya yakin kita bersama bisa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak waktu sisa, tapi banyak menginspirasi kita apa yang disampaikan oleh Prof. Irma tadi. Ya, mudah-mudahan nanti ya luar biasa. Indonesia ini kaya sekali. Ya, yang nggak luar biasa itu politiknya. Ya, politiknya yang tidak mendukung kita hari ini sebenarnya seperti itu. Nah, saya dengar sudah ada obatnya, kita temukan. Baik, kita lanjutkan Prof. Supriyanto. Ya, saya panggil Prof. Supriyanto, beliau sudah profesor sebetulnya ini. Ya, ya. Banyak teman-teman beliau yang berguna ya bagi masyarakat. Silakan, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Vivi. Vivi, mohon bantuannya untuk slide-nya. Ibu Vivi. Terima kasih Bu Imanida. Kebetulan kami membimbing bersama satu mahasiswa S3 gitu ya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh panitia webinar. Saya akan sharing dari beberapa pengalaman saya. Nah, jadi berawal dari sebenarnya 2 atau 3 tahun yang lalu, saya masuk ke Dewan Atsiri Indonesia dengan bermodal ilmu fisiologi pohon. Nah, kebetulan saya bertemu kolega saya dari Perancis yang menulis buku tentang aromaterapi. Ini bukunya nanti kalau misalkan ada yang butuh, cuma sayangnya berbahasa Indonesia, ya berbahasa Perancis, mohon maaf, belum saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan ini merupakan gabungan ilmu antara aromaterapi, kedokteran, ya, dan juga ilmu bedah, gitu ya. Jadi bukunya luar biasa dan hampir semua pohon yang ada di sini sebagian besar itu justru tanaman tropis, gitu, yang saya kaget. Dan saya juga diberi petunjuk bagaimana cara-cara penggunaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya tuliskan di sini adalah bagaimana kita menginventarisir jenis-jenis tanaman Indonesia yang mungkin dalam hal ini saya akan menggunakan secara praktis. Kalau tadi Ibu Prof. Imaniar itu menyampaikan tentang sampai ke docking dan sebagainya, nah saya dari sisi praktis sehingga sebenarnya saling mendukung. Jadi antara dokter, farmasi, dan dukun mungkin ya. Tapi saya bukan dukun ini, mohon maaf. Coba saya sebagai plant physiologist. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pohon atau tanaman hutan penghasil minyak atsiri potensial ya, potensial di sini ada banyak hal. Jadi kalau kita lihat bahwa segmen pasar minyak atsiri itu dari hasil hutan bukan kayu itu seperti apa? Banyak. Satu untuk kesehatan, aromaterapi modern bahkan.
Yang kedua sebagai aroma untuk flavors, ya, ada premium, deluxe dan sebagainya. Karena sekarang juga berkembang tentang nutri aroma. Nah, nutri aroma itu untuk makanan terutama, dan misalkan makanan rasa kopi. Nah, bahkan kawan saya bisa merasakan kopi sungguhan, tapi kopinya bening, tidak berwarna hitam. Itu juga bisa. Nah, yang cukup menarik sekarang ini adalah di era modern ini kecantikan itu menjadi hal yang sangat menarik. Ibu-ibu terutama paling nggak suka jerawat misalkan. Ya, ibu-ibu itu paling sensitif kalau ada jerawatnya gitu. Sehingga pengobatan untuk jerawat ini juga menjadi permintaannya besar. Terus juga untuk untuk pemeliharaan kulit dan sebagainya. Nah, Indonesia ini memiliki hasil hutan bukan kayu yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi minyak siri untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, aroma dan kecantikan. Termasuk di sini ada kesehatan. Kita mencegah COVID-19 ini juga termasuk kesehatan. Lanjut, Ibu. Bu Bibi. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Irma bahwa COVID-19 ini sudah menjadi pandemi dunia. Dan di deskripsi tahun 2019. Nah, tadi tentang pengobatan ini atau pencegahan sudah disampaikan juga, ini lanjutannya. Saya lebih cenderung karena saya pernah belajar virus, tapi takut menangani virus karena waktu itu saya lihat kawan saya baru seminggu, padahal virus tanaman itu bengkaknya bisa 2 bulan gitu ya. Jadi dan saya nggak bisa lihat, pengamanannya juga susah. Itu makanya saya tidak tertarik ke arah situ. Saya belajar di Austria misalnya, saya sempat lihat bagaimana transboundary animal disease itu bisa berjalan. COVID-19 merupakan transboundary animal disease. Jadi dari hewan ke manusia. Ya? Oh, udah di mute yang lain. Nah, jadi COVID-19 ini termasuk animal disease ya, yang bisa nyimpang ke manusia atau transboundary animal disease. Nah, ya, tadi disampaikan Ibu tentang beberapa cara mengatasinya, tentunya ada vaksin gitu, yang sampai hari ini katanya belum ditemukan. Nah, ternyata jadi orang yang positif COVID itu, kalau misalkan sampai hari ini belum ditemukan, mengapa kok ada yang sembuh gitu kan? Diobatin apa? Atau jangan-jangan bukan COVID gitu? Ya, ini pertanyaan yang sangat simple. Ya, katanya ada yang sakit, ada yang positif, katanya juga vaksinnya belum ditemukan, obatnya juga belum ditemukan, lantas ada yang sembuh. Nah, sembuhnya berarti apakah memang positif, dia apakah menjadi sembuh dari dari COVID atau penyakit lain, atau salah deteksi. Nah, ini juga perlu kita pelajari. Nah, dari hal tersebut, saya lebih cenderung menempuh jalan lain. Yaitu apa? Kita coba belajar lewat mana sih sebenarnya COVID ini. Tadi dikatakan bahwa semuanya lewat saluran pernafasan. Ayo kita rame-rame saluran pernafasannya itu kita benahi. Usahanya antara lain ya, social distancing, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Ya, itu bagaimana yang berikutnya menyehatkan jalur pernafasan. Tadi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Terus yang kedua, meminimumkan terjadinya penularan ya COVID-19 ke satu yang lainnya. Jadi saya ingin fokus kepada menyehatkan jalur pernafasan. Lanjut. Nah, dari pemanfaatannya, jadi begini. Saya sebenarnya belajar dari apa? Saya pengen membuat orang tidak ngorok gitu ya. Saya berawal dari situ sebenarnya. Ngorok itu apa sih sebenarnya?
Ya, ngorok itu paling mengganggu lah pasangan kita gitu ya. Ya, yang kalau yang laki-laki yang ngorok ibunya juga terganggu, ibunya ngorok suaminya juga terganggu gitu kan. Nah, cuma peluangnya ternyata orang ngorok itu laki-laki lebih banyak daripada perempuan gitu ya. Itu lebih banyak itu. Saya sendiri juga saya percaya saya nggak ngorok karena saya nggak dengar gitu. Mungkin seperti itu juga. Gitu. Bapak Ibu sekalian, jadi apa itu snoring? Ya, kita bikin anti snoring. Pertama, karena ada sebabnya, yaitu vibrasi struktur saluran pernafasan untuk menghasilkan suara akibat pemampatan udara pada saat bernafas ketika sedang tidur. Nah, jadi di situ ada juga ketika sedang tidur. Kalau kita nggak tidur, kita ngorok, ya itu bukan ngorok namanya juga. Itu apa? Bengek mungkin ya, gitu. Nah, jadi itu namanya bengek, bukan ngorok lagi gitu kan. Nah, jadi ada syaratnya juga untuk ngorok itu harus tidur gitu kan. Nah, kita coba pakai aromaterapi, alhamdulillah kok ya berkurang gitu ya. Ya ada beberapa kawan saya yang saya coba dari situ ya berkurang gitu ya. Paling tidak ngoroknya mungkin tadinya sore udah ngorok, dia ngorok pagi hari jam 4 itu baru dia ngorok kan lelap sekali. Yang berikutnya di dalam hal ini kita harus mencari namanya mucolytic agents. Mucolytic agent ini kita bisa terapkan secara aromaterapi melalui inhalation atau penghirupan. Ya, bagaimana memecahkan ikatan protein pada dahak, ya, sehingga dahak lebih encer dan mudah dikeluarkan. Nah, kita lihat bahwa orang yang kena COVID itu kan dahaknya kentalnya bukan main. Nah, kita encerkan gitu. Sehingga dahaknya cepat sekali kita keluarkan. Dengan demikian, kita akan mengencerkan mukosa yang tebal dan lengket di saluran pernafasan tadi. Nah, banyak ini bahannya. Ya, ini yang sudah dipatenkan seperti bromhexin, carboxytin, dan sebagainya. Sehingga apa? Berikutnya kita akan merasa lega. Gitu ya. Nah, ada lagi zat ekspektoran, yaitu terutama kita menghadapi batuk berat. Ya. Dalam hari ini, batuk itu akan terasa sekali di paru-paru, dahak, dan menyumbat saluran pernafasan. Sehingga kalau kita menggunakan aroma ekspektoran atau minum, itu maka akan batuk itu menjadi ringan, misalkan. Begitu saya perhatikan, misalkan ada produk namanya Fludan. Yang pakai ekspektoran betul kuat sekali, ya, dan itu bisa sampai ke saluran paru-paru. Begitu COVID ada, saya cari Fludan di seluruh apotek tidak ada. Ini juga satu hal yang saya tertarik juga. Mengapa? Ketika COVID datang, obat-obat yang hebat itu nggak ada gitu ya. Misalkan gitu. Nah, demonstrations itu anti penyumbatan hidung. Biasanya nyeri sinus dan sebagainya, mampet. Dan di situ karena ada penumpukan lendir atau mukosa, jaringan hidung bengkak, maka ya kita akan bisa menggunakan aroma tertentu sehingga menjadi encer gitu. Nah, aroma tadi yang merupakan pengencer atau misalkan juga anti-inflamasi, antibakteri atau antivirus. Kita anukan. Kalau virus ukurannya nano, maka gas aromaterapi itu ukurannya juga super nano gitu ya. Jadi nano kita lawan nano, oke, kita aja. Walaupun itu tidak nano-nano ya, itu. Baik, selanjutnya Ibu Bibi. Nah, kalau kita harus baca juga tentang ilmu kedokteran ya. Jadi saya walaupun orang fisiologi, saya juga pelajari. Kebetulan saya belajar anatomi komparatif ya. Kebetulan saya belajar anatomi komparatif. Sehingga saya tahu saluran pernafasan itu seperti apa. Dari mana jalur-jalurnya. Nah, jalur organ pernafasan ini perlu dijaga selama pandemi COVID-19. Oleh sebab itu kita menggunakan masker. Ya, menggunakan masker itu filter aja, walaupun virus itu kecil sekali. Tetapi ada hal-hal yang kita bisa bisa kendalikan. Nah, kalau misalkan jaluran pernafasan ini kita kendalikan, ya, maka kita itu akan mengurangi ngorok paling tidak gitu ya, paling enggak. Jadi belajar ngorok itu, ngorok kita coba ngorok kita pahami betul, tanya ke istri kita, tanya ke pasangan kita. Sebenarnya seperti apa bunyi ngorok kita?
itu akan kedeteksi apakah kita punya masalah di hidung, tenggorokan, atau ada di paru-paru. Ya, saya udah nyoba sendiri ya. Nah, ini ada bagian yang penting juga, laring itu semacam tabung ya, tabung untuk suara. Lanjut. Nah, 10 penyebab pendengur atau ngorok. Nanti ke COVID ini soalnya larinya ya. Pertama, jenis kelamin ya, pria itu lebih banyak ngorok daripada wanita. Dan itu bisa menyebabkan tidurnya terganggu. Yang kedua, orang kurang tidur itu juga bisa ngorok. Kegemukan, obesitas itu juga bisa ngorok karena ada penyempitan. Tidur dengan posisi telentang itu juga gampang ngorok, mendingan kita posisinya miring ke kanan ya, karena tabung ininya akan beda. Anatomi mulut, misalkan langit-langitnya terlalu rendah, posisi rahang yang salah, akibatnya otot tegang dan tenggorokan yang menutup, maka dia akan ngorok juga gitu. Berikutnya adalah gangguan pada hidung, misalnya seperti sekat lubang hidung yang bengkok, ya, pilek atau alergi yang menyebabkan udara yang masuk itu menjadi tersumbat atau menjadi nggak bagus, terus tonsil atau bagian cetak gitu di belakang itu menjadi membesar. Atau kita minum minuman yang beralkohol. Kita sore-sore mau tidur makan makanan apa aja, ya bisa menghasilkan alkohol. Mesti akan ngorok atau kita menjadi terhambat tidurnya atau haus gitu ya. Ada juga hal-hal yang lain ini yang mungkin selalu terlalu kedokteran mungkin ya. Mungkin lagi bisa dibicarakan lebih lanjut. Oke, lanjut. Nah, tadi ngorok tadi ya, kita kaitkan dengan apa yang ada di mulut kita, apa yang ada di tempat kita. COVID itu senang sekali bersarang pada tempat-tempat ngorok tadi. Ya, oleh sebab itu kita harus pelajari bagaimana menggabungkan antara fisiologi minyak atsiri dengan fisiologi tubuh kita. Ya, ini fisiologi tubuh kita dengan fisiologi dari minyak atsiri. Tadi secara fisiologi Ibu Irma sudah menyampaikan secara luas, tapi saya ingin sampaikan bahwa minyak atsiri itu apa? Dari sisi ilmu fisiologis pada dasarnya merupakan bahan aktif, ya, yang hasil metabolit sekunder yang kita sebut minyak atsiri, dan itu bisa terbentuk secara konstitutif dari sananya atau induktif karena sebagai alat pertahanan terhadap gangguan atau cekaman. Nah, kalau ingin tahu tadi apa isinya, ya, pakai alat GCMS. Kita akan tahu kandungannya, komponennya, apakah itu menjadi hal yang penting untuk bahan aktif seperti tadi Ibu Irma menyebutkan ada lutein, mericetin, kaempferol. Nah, itu adalah indikasi-indikasi bahan aktif tersebut ya yang sudah digunakan. Gampangannya begini. Bapak Ibu kalau ingin mengeksplor tanaman kita, paling gampang adalah cek apa saja yang sudah dipatenkan antivirus. Virus apa saja, termasuk dinggi, ayam, dan sebagainya, flu burung, dan sebagainya. Setelah itu apa? Kita tracing di GCMS. Udah, kita gampang, itu paling gampang, sehingga kita tidak perlu nunggu. Lama nanti banyakkan yang mati nanti ya. Itu. Nah, dengan demikian apa? Kita yang penting adalah bagaimana mencari bahan aktif anti COVID atau mencegah. Penerapannya bisa sebagai imunomodulator. Tadi Ibu Irma lebih cenderung ke imunomodulator. Ya. Dan bagaimana untuk peningkatan imunitasnya? Nah, ini sebagai usaha pencegahannya jika memang vaksinnya belum ditemukan. Ya, jika memang vaksinnya belum ditemukan. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi, ya, misalkan dihirup, ya dihirup. Jadi contohnya ini yang saya bikin misalnya, ini kita pakai masker begini, ya, kita tutupkan, sudah itu kita pakai apa? Aromaterapi, ya di sini. Nah, Bapak Ibu akan lebih lama menggunakan masker. Ya, tadinya mungkin setengah jam atau mungkin 10 menit tahan menggunakan masker, maka dengan teknik semacam ini Bapak Ibu akan lebih tahan lebih lama menggunakan masker dan lebih betah menggunakan masker. Mengapa? Apalagi kalau kita pakai fiksator,
yang bagus ya, maka akan tersirkulasi mulut, hidung, paru-paru, mulut, hidung, paru-paru gitu ya. Dan itu akan menambah ketahanan kita. Dan apapun yang masuk di situ tidak akan ada aromanya dari mulut kita juga. Nah, sehingga ini sebagai usaha pencegahan gitu ya. Nah, tadi ada juga yang aplikasinya misalkan pakai difusi. Nah, misalkan ini ya, saya menggunakan teknik difusi misalkan ini ya. Ini untuk ruangan. Ya, ini untuk ruangan, kita difusikan kemana-mana, kita hirup akhirnya juga. Dan ini untuk bersama-sama, untuk jamaah ya. Itu atau spa itu pijat itu juga bisa gitu ya. Tinggal kita teteskan di situ. Ini ada berbagai jenis minyak juga yang kita punya gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya Bu Bibi. Nah ini kalau pengen tahu, misalkan kemarin dibut 1.8 siniol, ya ternyata Eucalyptus globulus mengandung 61 siniol, limonen 13, cyamin 8,55, terpinen 8,87%. Nah, mana yang sebenarnya yang paling berperan? Oke, kita 1.8 siniol. Kita trace limonen ada nggak kegunaannya? Kalau ada, berapa? Ya. Nah, ini tracing dipakai GCMS. Selanjutnya. Nah, kalau kita lihat profil misalkan Eucalyptus globulus, ya, kita lihat bahwa siniolnya 61,46, limonennya 13. Artinya apa? Ada tanaman lain juga punya siniol. Jadi kita jangan terpaku pada satu minyak kayu putih saja, enggak. Tapi kita juga cari tanaman yang lain yang mengandung 1.8 siniol. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian atau mahasiswa ya, cari komponen yang sama, apakah ada pada tanaman yang lain, maka itu bisa kita gunakan. Ya, ini profil kalau misalkan dalam bentuk apa namanya hasil tabulasinya, gitu. Lanjut. Selanjutnya Bu Bibi. Nah ini juga kita lihat bahwa bahan aktif ini juga ada di apa namanya kayu putih ya. Jadi jangan sampai kita hanya terpaku pada satu bahan saja, tetapi ada yang lain juga yang mengandung 1.8 siniol sebagai bahan aktifnya. Lanjut. Nah, yang ini yang saya coba dari tempat lain ya. Ini kadang-kadang gini Bapak Ibu sekalian. Kandungan utama minyak kayu putih dia sebutkan eukaliptol ya. Di dalam taksonomi atau di dalam kesepakatan ya, eukaliptol itu hanya untuk eukaliptus. Yang kemarin ada beberapa hal ya. 1.8 siniol itu konten berikutnya. Balkinya namanya ya minyak kayu putih gitu loh. Nah, sering yang terjadi adalah kayu putih eukaliptus ya. Di NTT misalnya pohonnya putih, maka disebut kayu putih. Nah, ini yang salah. Kembalikan dulu kepada bentuk taksonomi yang benarnya. Ya eukaliptol untuk eukaliptus. Isinya apa saja? Salah satunya siniol. Ya, siniol itu utama di kayu putih. Bukan berarti itu menjadi eukaliptol. Nah ini yang harus kita sepakat antara farmakopi ya, dengan apa yang kita di dalam taksonomi botani. Jadi biasanya nama balki atau crude oilnya, ya, crude oilnya itu mengikuti nama tanamannya. Ya, tetapi isinya bisa sama, boleh beda gitu. Kalau isinya sama tidak berarti nama balki atau crude oilnya sama, enggak. Ini yang keliru. Ya, itu. Selanjutnya. Lanjut Bu Vivi. Halo Bu. Ibu Vivi. Ya, oke. Nah, kita lihat coba ini. Kalau saya lihat. Kayu putih mengandung 1.8 siniol. Eucalyptus globulus ya. Carimbia citrodora itu nama baru dari Eucalyptus citrodora. Ya, nah itu juga mengandung 1.8. Eucalyptus camaldulensis begitu kita lihat beda, ya nggak ada 1.8 siniolnya
Dan situ di Eucalyptus camaldulensis banyak sekali antivirusnya. Ya, termasuk dengue, macam-macam. Ada 6 jenis virus yang pakai camaldulensis. Yang di launching kemarin ngaku eucalyptus, ya. Saya kritis ini, ya. Enggak juga gitu. 1.8-nya sama, ya. 1.8 sinolnya. Tapi barangnya beda sebenarnya. Cengkeh ada dia tadi Ibu Irma bilang eugenol, ya betul. Nah, Ibu, Bapak, kalau misalkan kita mengisolasi eugenol asetat, itu bisa juga untuk pengendalian hama penyakit, terutama lalat buah. Gitu. Pala, nah, tadi Ibu sampaikan tadi ada nih miristisin, ya, miristisin, ya, bukan mirisitin ya, miristisin. Ada juga safrol, jadi monen. Mengapa kalau kita makan pala itu ngantuk? Karena ada safrolnya gitu. Kina itu mengandung kloroquine. Nah, belum lama zatkan kloroquine, sulfaklorofin. Kalau mau begitu di Indonesia dibilang ada pohonnya, langsung ini nggak pakai. Nah, ini juga kadang-kadang kita dimainin gitu ya. Kita harus yakin pada biodiversity kita. Yang banyak sekali yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk pencegahan COVID gitu. Lanjut. Nah ini komponen yang lain juga kalau mau ditulisin panjang, ini ada jernalin asetat dan sebagainya. Ini ada santalol. Jadi pada apa namanya? Pada cengkeh itu juga ngandung santalol gitu ya. Santalol juga ada pada cendana. Jadi cengkeh juga ada sedikit aroma cendananya. Gitu ya. Lanjut. Nah, pemanfaatan bahan aktif tadi untuk pencegahan COVID, ya tadi kalau dianggap sebagai bencana, ya ini banyak sekali sebenarnya di Indonesia yang mengandung bahan aktif, ya. Terutama ini, kalau saya lihat setelah bahan aktif itu, psikosaponin, ya, ini sangat besar di Eucalyptus camaldulensis, ya. Miristitin tadi di jambu juga ada, epigenin, linalol juga di serai ada, gitu ya. Kaempferol di jambu ada, macam-macam. Miristitin, ada yang terakhir saya agak kaget, itu ada di daun kersen. Ya, daun kersen pinggir jalan banyak, makan buah kersen saya yakin ada. Ya, sehingga biodiversity kita itu bisa digunakan sebagai bahan-bahan penting untuk pencegahan. Nah ini ada data dari dari TMC, ya Artemisia dan lain-lain itu ya banyak sekali. Yang kaget di bawah itu ada Osimum basilicum, apa itu? Kemangi. Alas lagi Selaginella. Banyak tuh di hutan kita ya. Jadi kita harus bisa menggunakan ini. Berdasarkan bahan aktif yang dikandung dalam tanaman tersebut, maka pohon asli Indonesia banyak berpeluang untuk dikembangkan menjadi bahan pencegah COVID-19. Oke. Kenapa saya menggunakan kata pencegah? Karena yang namanya obat selalu vaksin. Ya, vaksin oke, bukan karena saya nggak mau ke sana. Kita di pencegahannya aja. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat bahwa yang merah-merah ini yang mengandung hasil hutan kita, yang mengandung apa? Tanaman yang banyak bisa digunakan untuk mencegah COVID, ya, yang merah-merah ini. Ini dari studi literatur dan sebagainya saya anukan ya. Yang merah mengandung bahan aktif pencegah COVID, warna biru kelompok pohon yang mengandung minyak atsiri. Karena kita pohon hutan ya, gitu ya. Itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Lanjut ya, kurang dikit ya. Nah ini kalau pengen lihat rantai pasok produksi minyak atsiri bisa dipelajari mulai dari langkah 1 industri manufacturing kecil, menengah dan besar, dan juga pencampuran dan peracikan dan juga penggunaan. Ini saya sadur dari Marta Tilaar, ya. Ini valid, sumbernya dari Marta Tilaar. Lanjutnya. Oke, ini juga dari Marta Tilaar, ya, kita kembangkan. Bagaimana mulai dari petani, produsen, sampai ke pedagang lanjutnya. Sampai ke ekspor, gitu ya. Lanjut. Oke, kalau kita lihat ini, coba. Ini adalah cendana yang dikembangkan oleh Tropical Forestry Service di Australia. Australia mempunyai sekarang terbesar untuk penanaman cendana.
dan mereka tidak menginginkan tanaman cendana NTT, tapi mereka mengembangkan spiculatum. Ya, dan ini terbesar di dunia sekarang. Ya, cendana NTT padahal memiliki santalol yang lebih tinggi atau tertinggi di dunia dibanding dengan yang lain, tetapi kita kalah, tempatnya juga berdekatan. Yang lebih penting juga, ya, cendana Papua itu memiliki kadar santalena yang sangat tinggi dan itu penting untuk paru-paru. Ya, nah ini saya berdiskusi waktu itu dengan kawan saya yang ahli aromaterapi. Ya. Jadi setiap jenis itu punya keunggulan gitu. Terutama dari mirtase itu banyak sekali. Lanjut. 2 menit lagi, Prof. Baik, Bapak. Terima kasih. Dan ini proyeksi mereka sampai tahun 2020. Ya, bayangkan, mereka mempunyai tonnase produksi yang diproyeksikan luar biasa. Dan diharapkan pada tahun 2020 mereka sudah memiliki 60.000 hektar tanaman. Ya, ini menjadi produsen luar biasa terbesar hutan tanaman Atsiri Santalum spiculatum sebagai pesaingnya Santalum album. Mengapa mereka menanam? TFS menanam cendana untuk menghindari perdagangan kayu cendana ilegal. Jadi mereka juga tidak ingin dituduh pencuri, nggak mau, nanam aja gitu ya. Lanjut. Nah ini kalau kita mau bermain soal cendana, nah, soal aroma luar biasa. Biodiversity Indonesia mempunyai potensi yang dikembangkan sebagai minyak atsiri unggul untuk kebutuhan kosmetik, parfum, obat-obatan, dan nutri aroma. Ini bisa di gaharu dan sebagainya. Produk saya yang paling kiri atas namanya Smart Bee. Smart Bee namanya Sekolah Mandiri Produksi Tanaman Sayuran dan Buah Edukasi. Jadi saya singkat Smart Bee menjadi merek parfum gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini komposisi, kalau pengen bikin parfum ya, ada komposisinya. Satu untuk wanita, yang kedua untuk laki-laki. Kalau untuk wanita itu biasanya minyaknya aromanya enak, sweety gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu biasanya yang untuk aroma tadi untuk anti COVID ya, itu bisa di blending dengan cara semacam ini. Maka apa? Ini anti COVID yang wangi gitu ya. Ya, jadi kebetulan saya bikin ya anti COVID yang wangi juga. Jadi nyaman seperti seperti parfum, tetapi juga itu bisa punya nilai kesehatan. Lanjut. Nah, ini kalau untuk laki-laki spicy. Ya, jadi karena di kantor ya kita lebih kenceng ngomongnya gitu ya. Nah, tapi ibu-ibu rumah tangga biasanya dia suka yang soft karena setelah dia nggak ingin diketahui kalau dia pakai dan kalau pergi ada aromanya. Jadi sedikit kayak kuntilanak gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini produk kawan saya dari Cirebon ya. Ini untuk gaharu dengan berbagai aromanya. Dia ekspor. Itu ya ke Timur Tengah itu. Lanjut. Nah ini juga bisa yang tadi saya sampaikan. Lanjut. Ya lanjut aja. Ini untuk spa tadi yang saya sampaikan. Nah, lanjut. Nah ini bisa juga kita membuat untuk sabun cuci tangan, untuk hand sanitizer dengan aroma yang kita kehendaki. Ya mau aroma serai, aroma apa aja. Ya itu bisa digunakan hand sanitizer. Nah yang bulat-bulat di bawah ini yang kuning atau yang hijau itu ya seperti sabun hotel, tapi cetakannya di atas, apa di dalam paralon tuh nyetaknya. Nah, jadi bukan pakai mesin, tapi pakai paralon, dimasukkan paralonnya kita buka, kita potong kecil-kecil, udah bulat seperti sabun hotel. Ya. Itu gampang sekali ya. Ini teknologi transfernya sangat mudah. Lanjut. Oke, nah ini produk kami yang berikutnya, kami ada Giriwangi ya. Yang kiri atas itu adalah aromaterapi yang untuk untuk anti COVID ya. Yang kanan itu tolak nyamuk ya. Kalau ada tolak angin, kami pakai tolak nyamuk. Nah, gitu ya. Nanti tolak-tolakan gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini untuk aromaterapi dan ini naturally seperti apa health aromaterapi ini dari kami
mengembangkan ini juga. Lanjut, tinggal dikit lagi. Nah, ini CAPE-nya. Jadi kita bikin CAPE ini untuk mengembangkan apa? Untuk mengembangkan wisata parfum. Nah, wisata parfum anti COVID juga bisa. Ya, kita suruh memformulasikan sendiri, tapi kita berikan single kit atau set kit gitu. Lanjut. Nanti tolak nyamuk, lanjut ya. Ya, lanjut aja, ini sabun, Bipol dan sebagainya kemarin, oke. Baik Bapak Ibu sekalian, saya simpulkan bahwa dalam presentasi saya, ya selama vaksin COVID-19 belum ditemukan, ya, kita kan nggak pengen jadi korban, ya. Maka diperlukan usaha pencegahan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, ya. Yang ada di sekitar kita banyak sekali, supaya hidup sehat, supaya kita bisa juga lingkungan kita bersih dan sebagainya. Banyak tumbuhan Indonesia yang berpotensi untuk pencegahan melalui aromaterapi. Maksudnya pencegahan COVID itu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan dan salam sehat selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, bagus, luar biasa ini Prof. Suprianto ya, yang memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa kita ini juga termasuk Prof. Irmanida tadi, bahwa kita ini kaya sekali ya. Kita ini tidak mensyukuri yang kekayaan kita ini sebetulnya ya. Kita terlalu percaya atau mau dibohongi atau merdeka dibohongi ya oleh internasional atau asing. Nah, sekarang sudahlah kita lupakan itu. COVID-19 tidak mungkin akan mengeluarkan vaksin dalam waktu 1 tahun ini. Ya, itu tidak mungkin. Itu menurut para pakar virus, bahwa virus COVID-19 ini bukan satu, banyak sekali variasi atau varian dia. Jadi kalau ada pun menemukan vaksinnya, dan itu vaksin itu dikasihkan untuk general orang, itu tidak mungkin. Berarti kita itu terjadi lagi mal obat gitu ya, mal vaksin. Jadi peluang kita sangat besar sekali untuk melawan COVID ini dengan preventif maupun juga meningkatkan kekebalan tubuh diri kita, terutama aromatik yang berhubungan dengan saluran pernapasan yang disampaikan Prof. Suprianto tadi. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin Pak Kiki sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari chat dari kawan-kawan peserta webinar ini, bisa ditayangkan ya. Kita ambil spotnya. Pertanyaan dari untuk Prof. Irmanida, saya ambil ada 3 pertanyaan ya. Itu pertama, Melati Septianti yang menyampaikan pertanyaan, metode apa yang digunakan untuk melakukan uji antivirus atau antiviral? Kemudian dari Bu Nining, orang kedua, peserta webinar kedua, Nining Nurfatma, izin bertanya, selain dikonsumsi, apakah bisa dibuat desinfektan alami dari jambu biji, jeruk, dan daun kelor, Bu Prof. 5? Dan cara pembuatannya bagaimana? Banyak anjuran membuat disinfektan alami dengan ekstrak daun sirih, menurut pendapat Ibu bagaimana? Itu pertanyaan kedua, mungkin Prof. Inma juga sudah membaca. Kemudian ketiga, kita ambil 3 pertanyaan aja untuk Prof. Irmanida ya. Yulis Dalla Ngapa ya. Bagaimana jika bahan alam itu dipadukan, apakah saling menguatkan atau saling mengurangi maksudnya khasiat bahan alam tersebut? Terima kasih. Itu untuk Prof. Irmanida. Ada 3 pertanyaan dari 3 penanya. Mungkin bisa didendapkan dulu. Terus yang pertanyaan untuk Prof. Suprianto ada? Belum ada. Oke. Sekarang silakan selanjutnya Bu Irmanida untuk menyampaikan jawaban ataupun tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, saya jawab dulu ya, Prof. Amzu. Terima kasih. Ini yang pertama Ibu Melati, metode untuk antivirus ya Bu Melati ya. Jadi kalau sebenarnya kita bisa langsung menguji ke virusnya, namun tentu sampai saat ini kalau ke SARS-CoV-2 ini masih agak sulit
tadi pagi di meeting FGD, saya dengar kabar LIPI sudah berusaha untuk mengisolasi virus ini sehingga bisa dimanfaatkan untuk uji antivirus. Namun tentunya belum bisa sekarang untuk kita pakai. Jadi bisa secara in vitro, jadi di tabung reaksi kita cek apakah keperbanyakan virusnya bertambah atau tidak. Namun yang kami lakukan baru menggunakan komputer, seperti yang tadi dijelaskan, menggunakan machine learning, lalu kami cek protein dari struktur protein ini sudah ada, lalu kami cocokkan seperti kunci dengan gembok. Jadi kalau kuncinya masuk pasti gemboknya bisa terbuka begitu. Jadi menggunakan teknik ini di komputer, kita bisa pilih-pilih senyawa apa yang kira-kira bisa berpotensi sebagai antivirus secara in silico disebutnya. Begitu Bu Melati ya. Mudah-mudahan kalau ada pertanggapan lagi silahkan saja. Lalu saya langsung ke yang kedua ya Prof. Amzu ya. Silakan. Ya, untuk Bu Nining membuat disinfektan dari jambu biji dan kelor ataupun jeruk ya. Kalau saya pribadi memang disinfektan kalau kita buat dari misalnya merebus daun jeruk atau bukan daun jeruk, daun jambu biji misalnya atau dengan jeruk itu saya rasa tidak bisa bertahan lama. Sama halnya kalau seperti yang Ibu ceritakan tentang ekstrak daun sirih, saya yakin pada saat kita pakai baru kita godok lalu kita pakai itu bagus, namun kalau disimpan berhari-hari biasanya sudah tidak terlalu bagus terutama kalau banyak airnya Bu. Jadi kalau disimpannya nggak benar, lama-lama efek antibakterinya juga kalah dengan si bakterinya. Jadi akan lebih baik kalau langsung digunakan seandainya kita ingin memanfaatkan dia sebagai disinfektan. Itu sih saran kami. Atau seperti sekarang kalau untuk sirih kan sudah banyak sediaan yang siap, itu mereka menambahkan zat agar efeknya tidak berkurang. Sementara kalau kita langsung rebus, saat itu masih bagus, tapi kalau kita simpan tidak awet, misalnya tidak di kulkas, saya yakin hilang nanti efek disinfektannya. Saya mudah-mudahan bisa menjawab. Yang terakhir Pak Julius ya di sini yang ketiga ya. Jadi apakah kalau kita gabungkan efeknya akan saling menguatkan atau saling menghabiskan gitu ya Pak ya. Jadi ibaratnya kalau menguatkan itu disebutnya sinergi. Tapi kalau saling menghabiskan itu kita sebut dengan antagonis. Nah kembali efek ini perlu dicek karena ada kalanya jadi sinergi, ada kalanya jadi antagonis. Oleh karena itu banyak juga dokter menyarankan misalnya minum obat ini harus sekian jam setelah makan gitu ya. Mengapa? Karena bisa jadi dia antagonis gitu. Nah efek ini nggak bisa langsung disebutkan bahwa semua tumbuhan akan sinergi atau semua tumbuhan akan antagonis. Sangat bergantung pada jenisnya. Begitu Prof. Amzu yang bisa mungkin ada satu lagi singkat aja, itu dari Bu Rukmini, kumis kucing apakah masuk biofarmaka? Oke. Saya yakin kalau kucing yang jalan-jalan bukan ya. Tapi kumis kucing saya yakin ini tumbuhan yang ortosipon ya Pak ya. Ya, ortosipon. Ya. Ortosipon ya Pak. Tentu Bu Rukmini ini termasuk biofarmaka. Pak Amzu juga sangat senang ini menggunakan kumis kucing, termasuk kami punya salah satu produk yang dikerjasamakan dengan PT Soho untuk, tapi produknya bentuknya adalah minuman fungsional untuk menurunkan gula darah. Kalau ada yang berminat nanti bisa lanjut karena produknya sudah punya nomor izin edar. Ya. Jadi masuk Bu Rukmini ya, termasuk biofarmaka. Terima kasih Pak. Tapi bukan kumis kucing ya. Bukan kucing yang jalan-jalan ya Pak. Yang diam aja. Karena ada pengalaman. Nah, betul ini benar terjadi di saya. Ada yang bertanya obat kumis kucing. Dicabutin bulunya. Kumis kucingnya yang dicabut direbus sama diasah pula. Itu terjadi ya, bukan angin. Betul. Baik. Ini untungnya banyak orang kehutanan ya Pak, bukan orang kedokteran hewan ya Pak. Baik. Kita ada dua pertanyaan nih untuk Prof. Suprianto nih ya. Bu Nining juga nih. Pertama, apakah boleh lagi? Tidak ada lagi yang lain ya? Pak Kiki nggak ada lagi pertanyaan yang lain ya? Oke, Bu Nining sama Bu Cahyati ya. Bu Nining bertanya, Pak Supri, penyehatan saluran pernafasan bagaimana untuk kasus perokok berat?
Nah, Prof. Ini rokok berat ya. Ini Prof. Baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Nining. Saya sendiri kebetulan perokok berat Bu Nining. Senang saya pertanyaan ini, senang sekali saya mendapat pertanyaan ini. Mengena dengan saya Pak ya. Baik. Terakhir saya ada pengalaman menarik ya kan. Kata istri saya kalau ngorok bunyinya aneh. Wih, wih. Nah coba suaminya masing-masing direkam suaranya. Nanti suaranya kayak apa pas ngorok. Ada yang kayak bersiul sweet, sweet gitu juga ada gitu kan. Ada yang keras sekali gretek gitu kan. Nah, ini betul itu. Itu berarti problemnya itu kalau pas kelentang itu ada di paru-paru itu. Nah, satu hari saya pas di greenhouse setelah sholat itu saya pengen tiduran. Tiba-tiba bunyi ya. Nyit gitu kan. Wah, ini paru-paru. Akhirnya apa? Saya pakai aromaterapi yang saya bawa. Ya, saya oleskan di masker. Dari suara keras makin lama makin kecil dan makin hilang dengan posisi sama. Jadi saya menikmati sekali, ya. Saya menikmati sekali. Baru kali itu saya mendengarkan ngorok saya kira-kira kayak gitu kira-kira. Ya. Jadi boleh direkam nanti ya. Jadi dengan aromaterapi alhamdulillah Ibu ya. Ada keadaan yang aneh juga ya dengan aromaterapi yang saya buat ini apa? Bagi perokok yang pakainya mentos tambah enak gitu ya, tambah enak. Tetapi bagi perokok yang menggunakan berbasis cengkeh nggak enak sama sekali dan dia bisa berhenti ngerokok mungkin gitu. Ya, jadi sebenarnya pakai aroma ya. Aroma itu bisa juga orang menghentikan rokok atau menikmatkan rokok sebenarnya bisa gitu ya. Gitu. Wah, bahaya itu Prof. Pablo ya. Ya, itu baik, kan baik, lanjut pertanyaan kedua. Yang pertanyaan kedua ini ya. Tentang apa ini? Tadi mengenai kayu putih ya, taksonomi kayu putih itu memang betul sudah diganti. Kemudian itu usulan kawan saya, tapi kita lihat bahwa nama kayu putih walaupun pakai C ya, walaupun nggak pakai H, itu saya yakin itu aslinya bahasa Indonesia yang diinggriskan. Kayu putih gitu ya. Nah ini kita bangga juga, tapi itu menjadi salah juga kadang-kadang gitu kan. Nah pertanyaan yang lain tadi apa namanya? Gimana kami bisa mendapatkan produk-produk olahan dari minyak sirih yang ada di share di slide Bapak. Untuk Prof. Irmanida juga begitu ya, bolehkah kita mencampurkan beberapa bahan tanaman seperti daun kelor? Boleh aja, cuma kita harus punya aturan takaran gitu ya. Nah gitu, bedanya farmasi dengan dukun itu apa? Ya kalau farmasi itu benar-benar dihitung gitu loh ya. Kalau dukun nggak, pengalaman saja gitu ya. Oh tambah ini tambah itu. Coba kita ke Sinse obat-obat Cina itu ya. Tabib ya, kan gitu semuanya juga. Jadi kata paling tua itu tabib, setelah itu dukun, baru yang ketiga itu dokter sebenarnya. Gitu ya. Gitu ya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian nanti bisa menghubungi fakultas, menghubungi Ibu Vivi ya untuk beberapa produk olahan tadi ya, gitu. Baik, ada lagi pertanyaan lagi? Waktu kita masih ada, ya. Jadi kebetulan ada Ibu Cut itu ya. Bisa langsung aja. Kalau ada yang mau bertanya, karena waktunya bisa langsung aja, nggak perlu ditulis lagi. Silakan. Ibu Cut mau tanya? Masih ada di Bu Vivi itu Pak, mau dibacakan Pak Anzul? Masih ada? Ada, silakan. Ini Bu Diana, Bu Firna. Oh iya. Ya, ini merealisasikan secara nyata pencegahan COVID dengan menggunakan minyak asli. Ya. Ya, kita harus tadi belajar dari formulasi. Formulasi itu belajar dari hasil GCMS. GCMS itu sendiri juga harus hati-hati karena tergantung kepada tergantung pada referensinya, library referensinya gitu, Bu Irma ya. Kadang-kadang juga bahan yang sama diteskan di tempat lain beda gitu namanya. Nah kita harus punya standar itu juga, itu harus hati-hati juga. Nah yang berikutnya adalah mengenai produk olahan asiri yang di-share, sudah tadi jawab ya, gitu mengenai
daun, jambu biji ya sama aja tadi. Merisetin kan di mana-mana ya Bu ya. Kami sering diskusi dengan Pak Idri, Pak Bu. Ya, oke. Oke. Ada lagi? Silakan. Ya, tadi saya lihat ada pertanyaan nih, jenis mangrove apakah ada yang termasuk biofarmaka ya dari Pak Budi? Bukan Pak Budi, siapa tadi? Lupa. Ya. Ini Pak Miswadi ya, benar ya? Pak Miswadi. Apakah ada jenis tumbuhan mangrove yang tergolong biofarmaka? Kebetulan saya sekarang lagi banyak kerja dengan mangrove untuk kecantikan nih Pak Mas Miswadi. Jadi sekarang saya sedang coba membuat, mudah-mudahan bisa diekspor, itu ekstrak dari Psilocarpus granatum untuk anti-aging. Jadi mangrove tentunya tergolong biofarmaka, terutama kalau kita manfaatkan untuk kesehatan hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Begitu. Yeah. Yang lain ini apa ini? Oh sudah ya kayaknya Pak Inaldi. Apakah pemanfaatan aroma dari minyak atsiri dapat langsung dimanfaatkan atau melalui proses lanjutan sebelum dimanfaatkan? Ini maksudnya mau diubah bentuknya gitu ya Pak Inaldi ya? Apa Pak Supri bisa bantu jawab ini? Mungkin pertanyaannya apakah bisa langsung dari minyak atsiri yang ada atau harus diproses lanjutannya gitu sebelum digunakan gitu. Artinya single atau blended gitu loh. Oke. Ya tentunya kayak tadi ya Pak ya, kalau di blended berarti kan efek sinergi atau antagonisnya kita perlu tahu juga ya. Kita sih tidak berharap dia antagonis gitu, kita berharap justru sinergi ya. Jadi ada ilmunya juga kayaknya Pak Supri itu di bukunya ada tuh. Ini harus dicampur dengan apa gitu ya. Kalau berdasarkan riset kami tentang jamu, itu ternyata ramuan jamu Indonesia itu minimal harus ada antibakterinya, harus ada antiinflamasinya gitu ya. Lalu satu lagi antioksidan, baru ada anti targetnya gitu. Jadi biasanya kalau kita lihat secara strukturnya ternyata orang Indonesia tuh bikin jamu selalu ada antibakteri. Mungkin di Indonesia banyak bakteri gitu ya. Jadi begitu mencampur itu efek-efek itu harus jadi satu supaya sinergi. Nah, kembali kalau ini tambah ini saya kurang tahu. Tadi Pak ini ngejawab Psilocarpus banyak di kampung saya. Wah, saya cari itu Pak. Boleh kerjasama Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ini kecil sekali. Boleh tanya, Prof? Oh, Pak Irdika nanya siapa nih Pak Irdika nih? Saya ingin tanya ke dua-duanya. Presentasi yang luar biasa. Nah, Pak Pri tadi pada waktu memperagakan minyak hasilnya, tadi karena screen-nya di blok ya oleh presentasi sehingga tidak kelihatan. Jadi kami yang jadi kalau bisa screen share-nya itu di off-kan dulu sehingga Pak Pri kelihatan, baru minyaknya akan kelihatan. Nah, ini saya ingin tanya Prof, kalau jahe itu sudah diekstrak minyaknya, itu limbahnya masih ada manfaat obatnya enggak? Terima kasih. Ini Pak Irdika nanya ke saya Pak. Ya. Baru mau diriset Pak. Dapat dana tapi akhirnya saya nyatakan sendiri untuk dimulai tahun depan Pak. Nanti saya jawabnya tahun depan ya Pak setelah dapat dana. Udah tapi saya terima karena saya takut nggak selesai Pak kalau tahun ini bermasalah sama COVID. Jadi saya tunda hingga tahun depan. Ya baik. Terima kasih. Mohon maaf ya jadi PR ya Pak Irdika nanti dijawab. Ya, siap. Berarti tahun depan saya Pak Pri ya. Siap. Terima kasih. Monggo Pak Pri diperagakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi produk ini cara menggunakannya untuk karena ini masker ya. Nah, terus apa aja? Kita oleskan di sini. Nah, begini. Kita hirup dalam-dalam gitu ya. Oh, dari luar ya ditempelkan? Iya, dari luar. Supaya apa? Screen sharing jadi nggak kelihatan Pak Pri-nya. Pak TV jangan screen sharing dulu. Begini. Oke, silakan Pak Pri. Begini ya, kelihatan? Diperbesar, Vivi. Bu Vivi mungkin bisa diperbesar.
di scan screen. Sudah kelihatan. Silakan Pak Bri. Oke. Jadi kita pasang masker gini ya. Kita taruh sini. Nah, kenapa di luar itu untuk mengurangi overdosis gitu satu ya. Satu. Yang kedua, kalau ditaruh di dalam kan suka ada bibir sensitif nih loh. Panas ya. Bibir sensitif ini kan takutnya lecet atau panas gitu loh maksud saya. Itu. Nah, tapi kan karena efek dari hirup nanti akan dihirup oleh hidung, udah itu pas kita ngomong pasti keluar lewat mulut kan. Nah, keluar lewat mulut itu maka ruangan ini tidak bau mulut kita malah ada aroma gitu. Sehingga kita menjadi lebih lama ketika menggunakan masker ini, lebih betah gitu ya. Ya. Kita kan sering nggak mau gunakan. Produknya belum ditunjukkan Pak Bri. Di close up Pak, di close up. Ini ada yang pakai nganu ya, ada yang pakai roll gitu ya. Ini pakai roll supaya lebih wanita gitu lah. Pakai French ya. Bisa juga pakai roll yang semacam ini gitu ya. Ini saya juga punya minyak dari Eucalyptus citriodora. Ini ya, citriodora ini satu mahasiswa yang sedang bekerja untuk citriodora. Ternyata lebih cespleng daripada globulus, daripada kayu putih gitu loh. Ya, jadi kebetulan itu satu-satunya eukaliptus yang berbulu gitu ya. Batangnya berbulu, daunnya berbulu, dan sebagainya. Tapi pertumbuhannya lamban gitu ya. Nah, tapi sangat promising sekali, maka disebut lemon eukaliptus karena memang ada aroma lemonnya. Ya. Sehingga ini lebih kuat juga di dalam nonjoknya kalau kita punya problem polip di sini, itu kelihatan kerasa sekali gitu ya. Itu Bapak Ibu, dan ini gampang untuk membobol beberapa bagian yang yang mungkin agak ada sumbatan gitu. Begitu Pak. Baik. Ya. Baik, silakan, masih ada waktu. Bu Vivi, kita masih punya waktu ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, maaf tadi saya nanya ke Pak Supriyanto belum dijawab ya pertanyaan yang mana? saya. Langsung aja disampaikan lisan aja langsung. Yang bagaimana upaya ke depan untuk merealisasikan secara nyata upaya pencegahan COVID dengan menggunakan minyak atsiri berbagai keragaman hayati Indonesia, dan apakah perlu dukungan rekomendasi dari kedokteran Indonesia dalam implementasi pencegahan COVID menggunakan minyak atsiri? Terima kasih. Ya, baik. Jadi tidak harus, ya. Itu ada klasifikasinya itu. Kalau termasuk obat tradisional itu bisa digunakan. Jamu, gitu ya. Jamu itu contohnya. Ya. Nah, minyak atsiri, misalkan kita membuat sendiri di rumah, ya misalkan nih, kita ambil daun kayu putih, kita tumbuk di panci, ya dikit panaskan untuk memanasi seluruh ruangan. Itu perlu rekomendasi dari kedokteran kan nggak juga gitu. Sejauh itu untuk konsumsi sendiri itu nggak ada masalah, gitu ya. Itu satu. Nah, jadi itu bisa, gitu ya. Nah, seberapa usaha kita bisa lakukan ke depan? Setiap kantor lakukan aja yang bisa dikerjakan. Ya, jadi misalkan nih, ada juga kawan yang mendalami Downward Bay, ya, di Litbang Ibu ya. Itu saya kasih tahu dari awal, ini mengandung quercetin. Ya, sehingga Bu Lincah kalau nggak tahu, sehingga dia langsung kembangkan dalam bentuk pil, dalam bentuk tablet untuk kalangannya sendiri, nggak apa-apa. Saya menggunakan minyak atsiri misalkan untuk lab saya, untuk departemen saya, kayak gitu ya. Nah itu ke depan juga bisa seperti itu. Jadi sejauh misalkan kita pakai untuk kalangannya sendiri, nggak ada masalah. Seberapa berhasil? Kalau satu kampus semua departemen pakai produk saya ini, nah semakin besar berhasil IPB kan gitu loh. Ya Bu Irma ya. Terima kasih Mbak, Ibu. Baik, terima kasih. Cukup ya. Ada lagi? Jadi COVID-19 ini berkah. Ya, bukan tidak hanya bencana tapi berkah bagi Indonesia sebetulnya. Ya, menyentakkan kita untuk bisa mandiri masing-masing.
Apakah di rumah kita, apa di RT kita, di RW atau di kampung, ya. Kalau semua Indonesia bisa berdiri begitu, ya kuatlah Indonesia ini, ya. Sehingga itu betul-betul kita perlu menerapkan ini, ya. Karena selama ini kita tidak, mungkin kita dibilang oleh Tuhan Allah, kita ini tidak bersyukur, ya, dengan anugerah yang dipaparkan oleh Prof. Supianto tadi dengan Prof. Irma, begitu banyak potensi kita, ya. Tapi kita tidak manfaatkan atau tidak kita berjuang, berperang, ya, bertarung dengan produk-produk yang luar, sehingga kita merasa menyerah sendiri dan kita menganggap produk orang lain yang hebat. Padahal produknya Prof. Suprianto jauh lebih hebat lagi mungkin, ya. Baik, ada waktu kita masih. Jadi kita kembali, ya. Mohon izin bertanya, Prof. Amsu. Silakan, Ibu dari mana? Sebutkan namanya. Dengan Dona Oktavia dari Pusat Litbang Hutan, Pak. Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya. Saya tadi mencermati presentasi yang sangat menarik. Kebetulan saya mengikuti perkembangan untuk tanaman-tanaman potensial yang mencegah COVID. Di sini saya mau menanyakan, dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak asiri ataupun aromaterapi, nah kita kan juga mengetahui minyak kayu putih dan eukaliptus juga sedang tren saat ini. Saya ingin menanyakan apakah dengan menghirup minyak kayu putih ataupun eukaliptus maupun aromaterapi minyak asiri lainnya itu dapat mencegah penularan COVID. Kemudian saya tertarik sekali dengan produk-produk yang telah disajikan oleh Pak Suprianto. Itu apakah sudah masuk ke e-commerce, Pak, atau toko-toko offline lainnya, sehingga tentunya user banyak membutuhkan ya pada saat ini, termasuk saya sering senang hunting itu produk-produk, tapi yang ditemukan banyaknya eukaliptus, baik dalam bentuk pillow mist, dalam bentuk aerosol, maupun jadi tidak hanya dalam berupa minyak seperti minyak kayu putih. Di mana kita bisa menemukan produk tersebut. Terima kasih. Baik, langsung Prof. Suprianto. Baik, produk ini belum masuk e-commerce, ya. Ibu kalau mau nyari saya aja. Siap, Pak, siap. Di Departemen Silvicultur ada atau di Biotrop itu. Jadi belum masuk ke e-commerce gitu ya. Saran saya adalah setiap keluarga bisa membuat untuk dirinya sendiri, untuk lingkungannya itu kita sudah berkontribusi pada satu lokasi yang luar biasa. Alhamdulillah selama PSBB saya selalu work from kebun, ya. Jadi saya WFK bukan WFH, ya, work from kebun. Di hampir tiap hari saya di kebun gitu mengisolasi diri. pekerja saya di beda peta kan boleh tuh kan, daripada di rumah bosen olahraga aja. Ya alhamdulillah semuanya saya kasih aroma ini, ya, semua pegawai saya kasih. Alhamdulillah satu kejadian saya juga ngetes gitu tentang ini produk saya ini selama bulan Ramadan, masjid yang saya kelola selalu penuh gitu. Mohon maaf, tarawih juga ada terus, ya. Walaupun ada PSBB, dan kami punya alat komplit termasuk salah satunya adalah aromaterapi untuk dalam masjid. Semua pengurus saya kasih satu, alhamdulillah semuanya segar dan sehat. Sudah uji klinis tuh ya? Ya, saya belum. Klinis diri saya sendiri, Pak. Ya, klinis tidak tercatat ya, Pak. Uji klinis ala baru kan gitu. Ya, ala saya gitu loh, Pak. Gitu. Baik, bagus sekali. Saya berkesempatan juga. Ya, Bu Dona terus. Halo, agak terjadi gangguan ya. Terima kasih Pak Hilang Supri. suaranya Bu Dona. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan.
Dapat mencegah penularan COVID tadi ya. Sudah. Yang kedua Pak Bambang Suyono. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Ya ginilah. Kira gini, mencegah itu kan kita bisa. Semoga saya berkesempatan juga nanti bisa menggunakan tersebut. Oke, agak gangguan sinyal mungkin ya. Sangat-sangat Baik. Ya. Oke, Bu Dona cukup? Sudah cukup Pak. Oke. Cukup ya. Tadi kedengeran suara saya nggak kedengeran tadi ya Pak? Ya. Jadi Pak Supri itu. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya Pak Edika, dan informasinya. itu hasil produknya dikerjasamakan bisa dimudah diakses oleh masyarakat umum ya, supaya dapat manfaatnya lebih besar dan juga nilai ekonomi dari produsennya sehingga itu menjadi dikenal ya. Baik Pak. Jadi sebenarnya produk saya sudah saya introduce ke BNPB. Jadi top manajemennya BNPB itu sudah nyoba semua produk saya. Ya, tapi bisakah dipakai untuk para COVID yang ada di dalam rumah sakit? Iya, asal ada yang mau ngetes silahkan, kami bersedia. Gitu. Ya, ini memang. Karena begini, jadi saya kenalkan dulu kepada para petinggi BNPB, mereka nyaman, dia merasa aman. Dan juga Pak Rektor juga sudah pernah terima satu dari saya. Ini kawan-kawan kebijakan dan politik pertanian, politik obat ini yang harus bekerja keras ya untuk memperjuangkan itu kan, masalahnya di situ jadi hambatan kita hari ini ya. Ya, hambatannya di situ, banyakkan di kebijakan terlalu panjang. Karena industri farmasi itu industri strategis dunia. Ya. Kalau saya mau belak-belakan itu. Iya, COVID-19 ini bisnisnya luar biasa ya. Sehingga betul-betul ini kita sadar sesadar-sadarnya kita ini orang Indonesia ya, supaya melek mata pikiran segala macam dan harus mengembangkan yang kita punya sendiri ya. Ada satu lagi Pak Amsu, mohon maaf. Daun pepaya. Ya. Itu juga banyak ngandung quercetin. Kersen juga gitu. Ya. Jadi kita minum daun pepaya tiap hari itu insya Allah sehat. Iya betul. Ya. Saya pun punya pengalaman itu ya di awal 16 Maret itu pun kemungkinan itu saya kena juga itu ya. Berat sekali flu-nya. Tapi ya saya pakai itu semua. Insya Allah 1 minggu kata orang ahli virologi itu virusnya akan teratasi ya. Baik, Bu Vivi sebagai hostnya waktunya apakah masih ada atau cukup? Masih ada 5 menit lagi sebenarnya. Oh masih Pak. ada 5 menit lagi ya. Silakan Pak, ada kesempatan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan atau pendapat, silakan kepada dua pembicara kita yang hebat-hebat hari ini. Mesti ada yang bisa dibacakan ini. Iya, Prof. Dari Bambang Suyono, mohon informasi terkait pelatihan untuk memproduksi minyak asiri. Apakah ada, Pak Supri, membuka pelatihan? Di Biotrop ada. Kita membina, kebetulan kami membina 36 SMK ya di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau tadi tanya bagaimana peran Biotrop untuk ini, kami sudah dari Sabang sampai Merauke. Seluruh SMK. Online itu? Selama ini pelatihannya online? Pelatihan online juga ada, dan juga yang offline juga ada. Baik. Karena misalkan untuk nyampur A dan B, kalau offline kan susah. Kalau online. Baik. Misalkan ini campur ini, untuk apa, gini kan susah kalau online. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi, Bu? Kecuali misalkan menyiapkan dulu sendiri-sendiri. Mungkin Bu Imaniar ada informasi, Bu Irma.
Baik, terima kasih Pak Supri. Yang saya tahu sih biasanya Dewan Atsiri punya kegiatan rutin ya Pak Ya, Supri ya, ada. untuk pelatihan, kadang-kadang ada khusus misalnya untuk Sereh Wangi, untuk tergantung deh cengkeh apa, ada khususnya pelatihannya. Mungkin nanti bisa connect ke websitenya Dewan Atsiri Indonesia. Di sana bisa langsung daftar sebagai anggota, nanti dapat info ya. Saya rasa Pak Irdika juga sering tahu itu. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bu Tuhu Suprapti. Maaf Ibu, untuk jenis eukaliptus macamnya, apakah bisa kita manfaatkan dan gunakan untuk virus COVID, jenis eukaliptus berdaun lebar? Ini pertanyaan. Saya rasa tadi Pak Supri udah jawab ya Pak Supri ya. Ya, Eucalyptus camadulensis itu paling banyak penggunaannya untuk macam-macam virus. Ya bukan globulus. Berbatang putih. Iya. Ya, itu ampupu kita itu banyak. Cuma aromanya memang kurang enak. Aromanya kurang enak, ya kurang seger gitu, mesti orang nggak suka. Yang ditanam oleh perhutani. Ya, tetapi manfaat kedokterannya luar biasa. Yang ditanam perhutani selama ini ya? Mungkin di luar Jawa Pak. Ya, perhutani nggak nanam itu. Ya. Perhutani tanam yang eukaliptus yang mana? Melaleucodendron kah? Kayu putih Pak dia. Kayu putih ya. Terus dari Bu Rini, menarik sekali paparan yang tertarik bekerja sama untuk pengujian banyak asli kehutanan selama ini yang sudah dilakukan Prof. Irminida dan Suprianto, sejauh mana terkait dengan pencegahan COVID? Nah, ini pertanyaan lagi yang berhubungan dengan COVID ya. Ada yang bisa dijawab? Saya dengan Bu Imaniar itu kebetulan bimbing satu mahasiswa sama S3 gitu ya, yang bergerak dalam mitigasi bencana kebetulan. Ya, mitigasi bencana. Jadi saya dengan Bu Imaniar agak Bu Irma agak sama lah gitu ya. Mungkin hanya beda aspek aja. Tapi sejauh mana itu kalau tak jawab sejauh mana di buku ini ada ratusan nih. Ya. Dan ini sudah saya coba saya buktikan formulasi maupun kontennya gitu ya. Saya membuat sekitar diri saya sendiri, mungkin saya sudah mengeksplor pertama kali begini, ketika Pak Irdika menugaskan saya untuk belajar tentang minyak atsiri. Seluruh daun di biotrop itu saya destilasi, kecuali daun pintu sama daun jendela, sama daun telinga saya. Siang malam saya 3 bulan mendestilasi apa yang ada di sekitar saya. Maka emang pantas sudah kita kasih Profesor Suprianto. Sudah layak, sangat layak ini ya. Baik, saya kira waktu kita ini menarik sekali ya, waktu kita santai dan ini rileks, kita menyadari betul sudah waktunya Indonesia ya sudah tidak perlu lagi stop pengkhianatan terhadap Indonesia. Ini bahasa saya ini ya. Stop. Maka kita masing-masing kita bergerak mengembangkan sendiri sekalipun untuk dipakai di rumah tangga. Ya, dipakai di RT, di RW. Ya. Ya, semuanya bergerak dari situ sehingga ya kita bisa bertarung karena semua ini motifnya banyak motif ekonomi ya yang harus kita sadari betul dan kita harus memahami betul politik ya. Kita tidak berpolitik, tapi kita memahami tentang politik supaya kita tidak dibodohin oleh bangsa-bangsa lain ataupun bangsa kita sendiri, ya, yang tidak mau peduli dengan kepentingan orang-orang umum, ya. Baik, saya kira saya kembalikan, saya minta mungkin closing statement dulu, 1 menit masing-masing dari Bu Prof. Imanida dan Prof. Suprianto untuk kenangan-kenangan bagi kita semua. Silakan Prof. Imanida. Baik, terima kasih Pak Amzu. Closing statement-nya, mari masing-masing pilih satu jenis minyak atsiri yang menarik buat dirinya sendiri, lalu aplikasikan sendiri dan buktikan sendiri bersama. Itu saja Pak, terima kasih. Bersama kita bisa. Mantap, bersama kita bisa. Prof. Suprianto? Menarik Bu Irma, itu kan dia baru kursus aromaterapi dari Bu Mida. Jadi pilih satu gitu ya, rasakan yang paling suka. Jadi ada 10, ciumin semuanya, pilih satu. Nah yang satu tadi deep impression gitu ya, akan menjadi sesuatu yang indah karena akan lebih berkesan. Nah tapi dari situ adalah ketika kita mencium, apapun yang diterima
ya, tak hujatan, tak apa, terima aja. Sehingga di situ kita akan menjadi sabar. Nah, setelah itu apa yang paling baik? Kemanapun kita menemukan sesuatu, berdoalah untuk orang itu kebaikannya. Ya. Kenapa? Karena malaikat akan mendoakan hal yang sama kepada diri kita. Nah, ini. Amin. Amin. Nah, dari situ apa? Imunitas kita akan terbangun dengan sendirinya. Ya. Gitu ya. Terima kasih. Jadi imunitas kita itu kita bisa bangun sendiri dengan spiritual, dengan fisik, ya, dengan makanan, obat-obatan, dan tidak kalah pentingnya juga spiritual ataupun juga pikiran kita. Ya. Saya kira itu yang mungkin pada hari ini yang kita mendengarkan diskusi yang hebat sekali tentang potensi minyak-minyak asiri dari berbagai tumbuhan. Kalau kita tanya apakah potensi performa tumbuhan, semua tumbuhan yang ada di gunung, di semak belukar, itu kata Preclius itu di abad sebelum Masehi, itu semua adalah obat-obatan potensial, ya. Ya, semua potensial yang belum kita ketahui itu potensial semua. Karena teorinya semua tumbuhan itu punya kandungan bahan bioaktif ataupun kandungan aktif produksi dari metabolit sekunder yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Baik, saya kembalikan dan mohon maaf atas kekurangan memimpin webinar ini, dan saya kembalikan kepada Bu Vivi tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Moderator, Profesor Amzu, untuk selama jalannya prosesi pemaparan materi dan juga sesi diskusi yang sangat menarik hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber, Profesor Dr. Imanida Batubara dan juga Bapak Dr. Insinyur Supriyanto atas paparan dan juga jawaban yang sangat luar biasa. Semoga para peserta ini dapat mendapatkan pencerahan ya untuk pencegahan COVID-19 ini. Mohon maaf ini kepada para peserta yang masih juga menanyakan di chat room, kami tidak bisa menanyakan satu-satu, tidak semuanya bisa dijawab juga oleh para narasumber. Mudah-mudahan yang baru saja telah dijelaskan dapat paling tidak memberikan masukan kepada Bapak dan Ibu. Baik, ini juga di chatroom banyak yang bertanya mengenai presensi atau daftar hadir. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa link presensi akan ditayangkan, tidak kami tuliskan pada chatroom, mau di YouTube maupun di Google. Untuk itu berikut ditayangkan link presensinya. Mohon Bapak Ibu dapat paling tidak mengakses Bitly ini. Jadi link presensi atau daftar hadir ini adalah acuan untuk e-sertifikat. Jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang kalau nanti mengisi emailnya salah, itu kami tidak bisa mengirim. Jadi mohon sekali lagi saat mengisi link presensi Bitly ini untuk mengetikkan email dengan baik dan benar. Jadi periksa lagi apakah @gmail ataukah Gmail, itu banyak sekali yang salah untuk yang registrasi sehingga undangan tidak datang. Nah, untuk kasus yang daftar hadir, ini kemudian mengisinya email dengan benar. Dan form ini akan ditutup pukul 3 lewat 9. Mohon Bapak Ibu dapat mencatat saja link Bitly ini. Mohon bagi para peserta lainnya yang sedang mengaktifkan mic-nya untuk memute-kan, karena saya akan melanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu adalah penutup yang akan disampaikan oleh Sekretaris Departemen Silvicultur ITB, yakni Dr. Eryatno Indra Putra, SHUD MSI. Untuk waktu dan tempatnya saya berikan Eryatno.
Baik, terima kasih Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi saya juga ikut belajar ini Bapak Ibu. Ya ini sangat luar biasa pengalaman, sharing, dan pengetahuan yang kita peroleh dari sesi yang hanya singkat ini 2 jam ya. Saya melihat masih banyak pertanyaan yang belum terjawab ini ya. Mungkin kepada panitia nanti bisa diakomodir ya. Misalkan pertanyaan ini nanti disampaikan ke narasumber dan kemudian dikirimkan ke email gitu mungkin ya. Jadi memang waktu 2 jam tidak terasa Bapak Ibu ya. Jadi sangat luar biasa. Jadi saya kira kalau sampai maghrib pun ini akan sangat banyak pertanyaan nih Bapak Pri dan Bu Irma nih ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Profesor Supriyanto yang telah berkenan mengisi, kemudian Bu Profesor Irma Nida Batubara, dan kemudian juga kepada Pak Amsu ya, Prof. Jadi ketiga profesor ini sangat luar biasa ya, ketiganya benar-benar menginspirasi saya pribadi ya. Jadi Pak Pri ini saya sempat bekerja sama dengan beliau cukup lama. Jadi sepeninggal saya melanjutkan S3 di Jepang, beliau adalah ahli mikrobiologi. Ya, pulang dari Jepang, beliau menjadi ahli sorghum. Ya, kemudian saya berkesempatan postdoc di Amerika, pulang dari menjadi ahli asiri gitu ya. Dan sekarang hari ini saya baru tahu beliau itu ternyata menjadi ahli psikolog juga. Gitu ya, mengatasi ngorok ini luar biasa. Kemudian Bu Profesor Irmanida ini salah satu rekan sejawat saya, kita sama-sama satu prajab Bu Irma ya, luar biasa, saya sangat terinspirasi. Jadi beliau adalah salah satu profesor ya, guru besar termuda di Indonesia ya. Oke, kemudian juga terima kasih kepada Pak Profesor Hamzu yang sudah juga berkiprah ya. Nanti jika main ke kampus Sultan berarti bisa mengunjungi lab beliau, banyak sekali tanaman obat ya yang sudah diproduksi oleh beliau. Nah, tadi saya tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh Irma dan Pak Bri, bahwa pilihlah salah satu saja ya, keep impress ini ya. Jadi kebetulan tadi sebelum meeting ini diberi pencerahan oleh dan beliau memberi saya oleh jadi 2 sanksi Bapak Ibu. Ya, sekarang ini masih terasa ini luar biasa. Ya, tadi sampai sempat mengantuk begitu memakai ini ya. Jadi ya nanti silakan menghubungi Pak Pri langsung untuk produk ini ya, Pak Pri ya. Oke, Bapak Ibu, sebagai salah satu apresiasi dari kami, ini panitia sudah menyiapkan e-sertifikat untuk kedua pembicara dan juga kepada Pak moderator kita yang sangat luar biasa. Monggo Bu Vivi disampaikan e-sertifikatnya. Ya, ini adalah sertifikat kami untuk Ibu Profesor Dr. Irma Nida Batubara yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk Bu. Terima kasih Pak Arya, terima kasih semua. Ya. Ya, keep spirit Bu, tetap menginspirasi kami semua. Mudah-mudahan asiri kita bisa membumi hanguskan COVID ini ya Bu ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Arya. Ya. Ya, kemudian yang kedua sertifikat untuk Pak Profesor Supriyanto ini mohon Profesor. No. Oke. Kita ingin untuk Pak Supriyanto tetap mengerti Pak. Saya bisa membayangkan 5 tahun kemudian nanti Pak Pri ini menjadi ahli apa lagi begitu Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Kemana ahli tungku juga kan? Ahli tungku ya. Nanti saya kira kita perlu bikin webinar lagi nih untuk yang lainnya, termasuk tungku tadi seperti disampaikan Pak Amsu ya, untuk mengatasi kelangkaan energi. Ya. Oke, baik. Kemudian untuk Pak Profesor Amsu, ya luar biasa. Terima kasih Pak Amsu. Kita berikan pos untuk Pak Amsu.
Sangat menginspirasi ya. Jadi beliau satu-satunya sosok yang selalu tampil sangat agamis di Fahutan. Saya sangat suka sekali dengan beliau. Ya, baik Bapak Ibu, nanti ini sudah ada link untuk materi webinarnya dan kehadirannya, kalau nanti diisi. Kemudian kami dari Departemen Silvicultur mohon maaf sekali lagi jika banyak kesalahan kekurangan dalam penyelenggaraan webinar seri pertama ini, termasuk tadi ini sempat ada gangguan di link YouTube sehingga sempat tidak aktif begitu. Untuk semuanya dan penuh sekali lagi, dan kami tunggu partisipasinya di webinar seri 2. Ya, insya Allah nanti akan sebentar lagi kita launching juga dengan topik dan tema yang lain dan pembicara lain yang tidak kalah gregetnya. Baik, mungkin itu saja dari kami. Saya kembalikan ke Bu Vivi selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Erianto Indra, Dr. Erianto Indra Putra untuk penutupannya. Saya kira karena ditutupnya juga oleh Bapak Dr. Indra, Erianto Indra, maka acara ini juga telah berakhir. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung acara. Saya tampilkan sekali lagi ini untuk link materi dan juga link presensinya. Mohon setelah Bapak Ibu berhasil mengisi Bitly untuk link presensi, untuk segera mengecek email karena sistem otomatis akan langsung mengirimkan sertifikat pada saat Bapak Ibu peserta telah mengisi link Bitly tersebut. Baik, saya akan terus saja menampilkan screen ini hingga jam 3:10 sehingga saya akhiri untuk saya akan mengaktifkan mic karena Bu Vivi, mohon maaf. Ya, baik, kita bisa berfoto bersama ya, jadi gitu ya. Boleh Bapak Indra, baik. Punten Bapak Indra yang ini ya, mau screenshot Pak? Ya, bisa. Oke Pak Indra. Ya, silakan. Baik, silakan bagi peserta yang mau mengaktifkan videonya sekarang boleh. Ini lagi kita akan memasuki sesi tambahan yaitu sesi foto bersama ya Pak Indra. Request dari Departemen Silvicultur. Ya. Baik. Bagaimana Pak Indra? Iya. Sudah banyak yang live juga sebenarnya Pak Indra. Sudah. Ya, ada berapa layar ini? Oh. Pak Suprianto giginya kapan tumbuhnya lagi? Ini cari minyak sirinya belum ketemu. Bu Irma ini yang mau ngasih itu. Pak Supri lagi di mana sekarang? Saya ambil deh minyaknya dan Di Pautan. saya datang ya. Oke. Di kimia nih. Oke, gitu. Oke. Di silvicultur ya? Silvicultur ya. Oke, ntar saya tanya Mbak Vivi belah mana. Ah, gitu. Iya. Bagaimana Pak Indra? Sudah selesai foto bersamanya? Wah, Pak Irdika pegang tuh. Pak Indra. Kalau sudah, saya akan menampilkan lagi ini slideshow untuk daftar hadirnya, Bapak Ibu. Izin saya menampilkan kembali. Sudah? Oh, baik, sudah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih semua. Bapak narasumber dan para Ya, peserta lainnya. Ya, silakan sudah semua. boleh izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma, saya tunggu minyak tumbuh gigi ya. Belum Pak, belum diriset. Oke. Sampai jam berapa Ibu. Pak di Silvicultur? Ya udah, saya tunggu. Oke, ya ntar lagi deh. Sholat asar dulu ya Pak.
Siap, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Les. Salam. Iya, makasih. Les juga ya. Terima kasih.